اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. أحباب في الله hadana Allah iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan kembali dengan kitab Jami' as-Saghir, hadis 4899. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Imam Hakim atau Mustadrak Imam Hakim, di dalam kitab tarikhnya, berarti bukan Sahih, bukan Mustadrak, tapi kitab tarikh Imam Hakim, dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, kedudukan hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahadatul muslimin, kesaksian orang-orang Islam, ba'duhum ala ba'din, sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, jaizatun, boleh-boleh saja. Kesaksian orang-orang Islam sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain, hukumnya boleh. Yang berperkara adalah Ilyas, bersengketa dengan zikri. Dia katakan itu meja miliknya, maka dibawa ke pengadilan. Maka Pak Hakim, Pak Qadi minta saksi Ilyas, mana saksinya kamu pemilik meja itu? Ternyata saksinya Habib Sufi dengan Umar Abdurrahman. Maka Habib Sufi dengan Umar Abdurrahman itu adalah saksi ala Ilyas. Li Ilyas ala dzikri. Ala dzikri. Dia memberatkan dzikri, kehilangan meja. Itu hukumnya boleh. Tapi yang enggak boleh, wala tajuzu syahadatul ulama ba'duhum ala ba'din. Tidak boleh kesaksian para ulama sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Kesaksian para ulama ba'duhum ala ba'din, sebahagian mereka atas sebahagian yang lain.
Jadi yang bersengketa itu bukan Ilyas dan Zikri, tapi Kiai Ilyas dan Kiai Zikri. Itu yang bersengketa. Saksinya Buya Habib dan Buya Umar. Nah, itu nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau yang berkasus ulama, saksinya ulama, hukumnya nggak boleh. Li'annahum hussat. Karena sesungguhnya mereka yang menjadi saksi, ulama-ulama yang menjadi saksi memberatkan ulama yang lain, itu adalah para pendengki. Hussat, para pendengki. Pedeng, para pendengki. Nah, maka di dalam hukum kesaksian dalam kitab Qadaya wal Ahkam bagian fikih yang keempat bab jinayat, di sana diberikan aturan tidak boleh kesaksian musuh atas musuhnya, tapi boleh kesaksian musuh menolong musuhnya. Apabila si A bersengketa dengan B, si A bersengketa dengan B, A ini punya musuh O dan E, punya musuh O dan E, tapi si A menghadirkan saksinya O dan E. Mana saksi kamu? Ini Pak Hakim, musuh bebuyutan saya. Itu langsung kesaksiannya diterima oleh hakim, karena kesaksian musuh membela musuhnya. Itu di sana tidak ada tuhmah, kecurigaan. Tapi apabila A dan O dan E itu adalah musuhnya si B, maka enggak diterima. Mana saksimu? Saksi saya si O dan E. Siapa dia? Sengketanya si B, musuh bebuyutannya si B. Kata Pak Hakim, enggak terima kesaksiannya. Itu ada unsur kedengkian di dalamnya. Bisa saja kesaksian itu enggak asli. Nah, begitulah antara para ulama dan ulama. Nah, jadi perkara yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat sulit bagi para ulama adalah menjaga hati di hadapan para ulama. Kalau tawaduk di depan para jamaah itu perkara biasa. Ada seorang kiai, seorang ustaz, dia tawaduk di depan jamaahnya. Itu biasa. Tapi apabila ada seorang kiai dan ustaz tawaduk di depan ulama, itu yang luar biasa. Dia ulama, dia para kiai, duduk di hadapan para kiai, dia pelayannya. Itu sangat-sangat luar biasa, karena antara ulama dan ulama, setan bukan menyebabkan mereka, bukan mengadu domba mereka, tapi membisikkan kedengkian satu sama lain. Di mana antum temukan seorang kiai berceramah lalu pendengarnya kiai-kiai? Hah? Ada ketika salah jadwal khutbah, yang jadwalnya Ahmad, yang datang Mahmud. Jadi dalam waktu yang sama di masjid itu ada dua khatib. Akhirnya naiklah Ahmad. Mahmud terpaksa dengar. Nah, yang kedua di dalam perhimpunan para ulama-ulama ikhlas, yang mereka mau mendengar satu sama lain, bahkan di antara mereka tidak mau bicara. Nah, maunya mendengar. Tapi biasanya yang terjadi adalah
kedengkian satu sama lain. Maka hukum mengatakan kalau ada satu ulama yang bermasalah dan saksinya adalah ulama, kesaksian ulama itu tidak diterima, tidak boleh hukumnya karena ada unsur kedengkian. Nah, saya dipahami. Ketika di sepanjang jalan raya, sore-sore hari itu keluar pedagang-pedagang emperan jalan di trotoar. Nah, itu satu pedagang es, satu lagi pedagang buah, satu lagi pedagang nasi. Ini tiga orang ini kalau dia dagang, dia akur dan damai, tidak ada kedengkian satu sama lain. Dia makan di kedai nasi, pesan es di kedai es, pesan buah di kedai buah, akur sejalan. Tapi apabila ada pedagang es lagi, siapa yang dengki sama pedagang es itu? Pedagang nasi? Pedagang nasi, alhamdulillah dia punya saingan, saya enggak punya saingan. Jadi yang akan dengki adalah pedagang es lagi. Kenapa? Sama. Dia merasa haknya diambil, dia merasa rezekinya direbut. Padahal kalau dia mempunyai keyakinan dengan kalimat la ilaha illa anta, nah, dia tidak akan pernah risau. Dan itu realita yang terjadi di alam para kiai dan ulama. Itu sebulan banyak jamaahnya, dia lebih banyak lagi. Sorry lah, saya duduk di majlis dia walaupun ulamanya banyak, walaupun jamaahnya banyak. Kita melihat ketika majlis dimulai, siapa yang lari kabur? Ustaz. Nah, para pendengki. Langsung lari kabur. Bukan ustaz kita, ustaz sebelah. Nah, kenapa hal itu muncul? Karena ada kedengkian. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, syahidtu ulaman. Syahidtu ulaman, ulaman i'rabnya untuk hal. Ulaman secara bahasa, secara kaidah juga bisa i'rabnya untuk maf'ul bih. Tapi kalau kita tempatnya i'rabnya untuk maf'ul bih, jadi salah. Syahidtu ulaman, aku menyaksikan seorang anak. Berarti Nabi melihat seorang anak. Yang betul itu adalah hal. Syahidtu ulaman, aku menyaksikan hal keadaan aku masih anak-anak. Itu saya katakan belajar bahasa Arab tanpa kaidah tidak cukup, bahkan enggak bisa untuk memahami hukum. Tapi orang belajar bahasa Arab pakai kaidah, dia bisa paham hukum, tapi diajak bicara enggak bisa. Kamu udah belajar bahasa Arab? Iya, nahu, sorof. Nahunya banyak, tasrifannya juga. Coba ngomong bahasa Arab, enggak bisa. Itu kendala bagi pondok pesantren. Tapi mereka ngomong bahasa Arab itu, suruh baca kita enggak ngerti. Karena bahasa Arabnya hanya percakapan. Coba lihat di sini, syahidtu ulaman. Ketika kita i'rabkan menjadi maf'ul bih, jadi salah makna. Kalau dilihat sepintas lalu, maka yang mudah dipahami itu adalah maf'ul bih. Tapi yang sebetulnya i'rabnya untuk hal. Syahidtu ulaman, aku menyaksikan hal keadaan aku masih anak-anak. Ma'a umumati, bersama paman-pamanku. Apa yang aku saksikan? Halfal mutayyibin,
sumpahnya orang-orang mutayyibin. Mutayyibin, mutayyibain. Bukan baini. Mutayyibin, sumpahnya orang-orang mutayyibin. Mutayyibin maknanya adalah orang-orang yang melakukan sumpah setia untuk saling membantu, saling menjaga di dalam keutuhan sebuah suku, dalam keutuhan sebuah suku. Itu mana halfal mutayyibin. Maka di dalam kebiasaan bangsa jahiliyah, bahkan hal itu berlaku ketika Islam sudah datang, itu disebut dengan halif atau halaf, sekutu. Hari ini juga masih bisa sekutu, masih berlaku di dunia, di negara. Jadi ketika Madinah menjadi negara Islam, maka Bani Quraidah berpihak kepada Madinah. Itu namanya halif. Sukunya datang kepada Madinah, kami Bani Quraidah menyatakan sikap, kami berpihak kepada kalian. Apapun yang terjadi di Madinah, kami siap membela. Maka ketika orang itu sudah menyatakan sikap kepada sebuah negara, maka dua negara, dua suku itu disebut dengan halfal mutayyibi. Begitu juga perjanjian Hudaybiyah. Ada yang berpihak ke Madinah, ada yang berpihak ke Makkah. Rusaknya perjanjian Hudaybiyah bukan orang Quraisy Makkah merusak perjanjian, tidak. Orang Quraisy Makkah tetap menjaga perjanjiannya. Tapi yang merusak perjanjian itu adalah sekutunya Quraisy mengganggu sekutunya Madinah. Itu yang merusak. Maka sebelum datang Islam, sebelum Nabi menjadi Nabi, kata beliau ketika itu saya masih kanak-kanak, maka aku hadir bersama paman-pamanku menyaksikan sumpah mutayyibin, janji setia, saling membantu dan membela. Apa kata Nabi? Fama yasurruni maka tidak menyenangkan aku, annali humran na'am, bahwa sesungguhnya bagiku onta merah, sesungguhnya bagiku humran na'am, onta merah. Itu arti dasarnya merah na'am, merah onta. Idofah sifat kepada mausuf, tapi dibalik terjemahannya biar mudah dipahami, onta merah. Wa anni angkuthuhu, padahal waw itu mana bukan dan, tapi padahal anni sesungguhnya aku, angkuthuhu aku membatalkannya perjanjian, aku merusaknya perjanjian. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak senang, aku tidak mau, aku tidak menginginkan, walaupun diberikan onta merah. Onta merah adalah kendaraan termahal waktu itu. Walaupun aku diberikan kendaraan yang mahal sekalipun, aku enggak akan pernah merusak perjanjian tersebut. Nah, aku tidak akan pernah merusak perjanjian tersebut. Perjanjian itu kapan dibuat? Kapan dibuat? Di zaman jahiliyah. Dan Nabi berbicara kapan? Ketika Nabi menjadi kepala sebuah negara.
Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau diberikan kendaraan mahal sekalipun, lalu aku disuruh menggagalkan perjanjian yang dibuat di zaman jahiliyah. Maknanya, sesuatu yang baik yang dibuat di masa-masa bukan Islam, setelah Islam pun perkara baik itu tetap dilestarikan dalam syariat. Maka muncullah sebuah kaidah dalam bahasa fikih, al-adatu muhakkamah. Itulah salah satu maksud hadis Nabi yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima. Aku dikirim menyempurnakan, bukan merombak total, tapi menyempurnakan. Maknanya adat istiadat yang ada sebelum Islam, kalau itu baik, Islam datang melestarikan. Kalau itu tidak baik, baru Islam merusak. Maka 4 cara nikah yang ada di zaman jahiliyah, 3 dibatalkan oleh Islam, 1 yang dilestarikan yang sampai hari ini. Kemudian korban terbunuh, korban pembunuhan, itu berhak keluarganya menerima 100 ekor onta. Itu merujuk kepada undian ayah Nabi yang dilakukan oleh kakek baginda Nabi SAW. Nah, itu dasar yang perlu dipahami. Nah, datang satu kelompok, dia tidak mau tahu adat istiadat. Yang penting enggak sunnah, bid'ah haram. Nah, itu kelompoknya. Ada enggak dalilnya zaman Nabi? Oh, enggak ada. Enggak ada, sesat. Sesat masuk neraka. Nah, jadi di sini bisa dipahami bahwasanya sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di satu kampung, walaupun yang menyusunnya itu adalah orang yang tak beragama dulu, nenek moyang orang Minang, agamanya apa? Agamanya apa? Percaya kepada hantu-hantu itu? Hah? Animisme. Percaya pada pohon besar. Itu ada pohon di jalan Padang satu, nggak bisa ditebang, banyak hantunya. Kuburan keramat, sungai, sumur tua, gitu. Nah, ke puncak gunung ada penunggu di situ. Nah, namanya Inye. Jadi ada di sebuah desa dekat pondok kami dulu, itu ketika mau ke sawah, itu mereka bernazar di situ. Nazar bahasa Padangnya kaur apa nggak ngerti. Dibawa dia sapi ke atas bukit situ, kemudian diambil telinganya dikit, hidungnya dikit, lidahnya dikit, dagingnya dikit, perutnya dikit, kemudian persembahkan, ini kami mau ke sawah, tolong jaga sawah kami. Tuh. Kalau seperti itu nggak bisa dilestarikan. Itu kesyirikan, bertentangan dengan syariat. Tapi apabila hanya apa yang misalnya ada istiadat menikah hari, menuju hari, sampai 10 hari, itu nggak bisa dikatakan haram semuanya. Ada yang sesuai dengan syariat, enggak. Nah, khair. Itu dalilnya. Kalau bisa dipahami dengan
lebih dalam. Tapi kalau pemahamannya dangkal, ya nggak sampai ke situ. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, syuhadaullah, orang-orang syuhadaullah, orang mati syahid atau saksi. Saksi syuhadaullahi fil ardi umanaullahi ala khalqi kutilu au matu. Saksi-saksi Allah di muka bumi adalah orang-orang kepercayaan Allah atas makhluknya. Saksi-saksi Allah di muka bumi, umanaullahi ala khalqi, adalah orang-orang kepercayaan Allah di muka bumi, orang-orang kepercayaan Allah atas makhluknya. Kutilu au matu, baik mereka mati dibunuh atau mati normal. Kutilu, baik mereka mati dibunuh, au matu, atau mereka mati biasa. Hadis ini bisa kita pahami dengan hadis Nabi yang diriwayatkan, yamurru ala Nabi sallallahu alaihi wasallam janazah. Ketika Nabi sedang duduk, dibawa di hadapan Nabi, digotong di hadapan Nabi satu jenazah. Fa asnau alaihi bil khair, maka mereka memuji jenazah tersebut. Sayang sekali orang baik ini meninggal dunia. Ini tetua kampung, ini baringin gadang di tengah koto, urehnya tampe baselo, batang tampe basanda, daun tempat berlindung dari kehujanan, kampai tampe batanyo, kampulang tampe babarito, suluh bendang dalam nagari. Susah, udah meninggal, kasihan. Berarti sanjungan-sanjungan yang baik Nabi katakan wajabat. Kemudian marra alaihi janazah, lewat lagi satu jenazah yang lain. Fa'asnau alaihi syarra, lalu mereka memuji dengan kejelekan. Itu bahasa hadisnya, artinya menyebut kejelekan. Alhamdulillah mati dia. Nah, aman kampung kita. Kalau enggak ayam hilang, kambing hilang, besi hilang, semen hilang, gerobak hilang, mati dia, alhamdulillah. Biang kerok itu sampah, biang keladi, macam-macam kejelekan yang disematkan pada jenazah itu. Nabi katakan juga wajabat. Disanjung dengan kebaikan Nabi katakan wajabat, disambung dengan kejelekan Nabi katakan wajabat. Sayyidina Umar bin Khattab katakan, "Maza ya Rasulullah?" Ada apa wahai Nabi? Sanjungan yang baik wajabat, sanjungan jelek wajabat juga. Nabi katakan, "Antum syuhadaullahi fil ard." Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau dia disanjung dengan kebaikan, berarti dia wajib masuk surga. Kalau disanjung dengan kejelekan, berarti dia wajib masuk neraka. Nah, itu makna syuhada Allah. Berarti saksi-saksi Allah di muka bumi itu adalah orang-orang yang Allah percaya menyampaikan hakikat yang sesungguhnya terhadap makhluknya. Maka kita lihat
Dalam kehidupan bermasyarakat juga sama. Orang-orang juga tahu, sudah menjadi rahasia umum itu orang baik atau mereka mati diranjang, tetap mereka disebut dengan syuhada Allah. Tapi ada sebuah kejadian atau kisah yang diriwayatkan dalam kitab Mawa'iz Al-Usfuriyah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang yang dikenal masyarakat jahat sekali, sangat jahat, sehingga ketika dia mati itu jenazahnya bukan dikebumikan tapi dibuang ke pembuangan sampah. King jahatnya, orang nggak mau memandikan, menguburkannya. Hari ini sejahat-jahat dia, pengedar narkoba, tetap dikuburkan. Ini enggak, dibuang ke pembuangan sampah. Diambil kakinya, diseret, dibuang ke pembuangan sampah. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, pergilah kamu ke kampung fulan, di sana ada jenazah yang dibuang di tong sampah. Huwa waliyun min auliyai. Dia salah satu wali dari wali-wali saya. Ini aneh bahasanya. Dia salah satu wali dari wali-wali saya. Maka ketika Nabi Musa pergi ke kampung tersebut, dia tanya mana orang yang meninggal, namanya fulan. Kata orang kampung tuh di belakang. Kami buang dari situ. Situ bau lah. Buang jauh sana ke Lubuk Paraku situ. Seret dia buang situ. Datang Nabi Musa ke situ, dan semua orang kampung mengatakan dia orang jahat. Maka Allah turun, Nabi Musa bertanya, wahai Allah, apa maksudnya ini? Engkau katakan dia adalah walimu, tapi semua orang mengatakan dia orang jahat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu benar, memang orang jahat, tapi ketika dia mau meninggal dunia, dia sudah melakukan taubat. Tapi orang-orang itu nggak tahu dia sudah bertobat. Maka dia adalah waliyun min auliyai, salah satu daripada wali-waliku. Itu wali Allah salah satunya. Jadi jangan pernah berpandangan rendah. Bisa saja yang buat manusia itu wali Allah. Tapi ketika dia berbuat dosa bukan wali, calon wali. Nah, dia calon wali. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Syahrani, bukan Sa'rani, bukan Zahrani, pakai shin, bukan pakai dal, bukan pakai zai, shin. Syahrani, 2 bulan. La yanqusani, tidak kurang kedua-duanya. Tidak kurang kedua-duanya. Mana 2 bulan yang dimaksudkan tersebut? Badal Syahraidin, 2 bulan Id, 2 bulan yang di dalamnya ada hari Id, yaitu Ramadan. Maksudnya adalah Syawal, bukan Ramadannya. Syawal maksudnya. Zulhijjah. Nah, Ramadan dan Zulhijjah. Mana pula Ramadan ada hari Id di situ? Bulan setelah Ramadan. Jadi ada Ramadan maknanya Syawal. Itu bahasanya begitu. Ramadan maknanya Syawal. Jadi sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu bisa dinamai dengan sesuatu itu. Maka di dalam ilmu balaghah disebut dengan
majaz. Ilmu bayan disebut dengan majaz. Masak nasi. Siapa petugas masak nasi? Bodoh dia masak nasi. Jadi masak itu beras bukan nasi. Tapi enggak ada orang bilang masak beras. Itu jujur sekali. Nah, menyebut beras dengan bahasa nasi itu sama dengan menyebut bulan Syawal dengan Ramadan. Nah, sama dia menyebut bulan Syawal dengan Ramadan. Sebetulnya Syawal bukan Ramadan, tapi sebut saja Ramadan karena berdekatan dengan Syawal. Nah, jadi 2 bulan Syawal sama Zulhijjah itu bukan 2 bulan yang kurang. Maksudnya apa? Kalau seseorang bersumpah berpuasa 2 bulan berturut-turut, lalu dia berpuasa di bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah, sementara di bulan Syawal dia tidak boleh berpuasa 1 hari, maka puasanya sudah dianggap tertunai 2 bulan. Bukan kurang itu 1 hari puasa. Nabi bersabda walaupun kurang 1 hari enggak boleh puasa, tetap tidak boleh dikatakan kurang. Kalau seseorang bernazar akan berpuasa 2 bulan 3 bulan berturut-turut, lalu dia tunaikan puasa Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal batal 1 hari, Zulqa'dah genap 1 bulan, Zulhijjah mesti batal 4 hari. 10 Zulhijjah dengan hari tasyrik. Apakah sudah tertunai puasa 3 bulan berturut-turutnya? Sudah. Nah, kurangnya bulan Zulqa'dah dengan 4 hari, kurangnya Syawal dengan 1 hari, Nabi bersabda, syahrani la yanqusani. 2 bulan itu walaupun kurang tapi tidak dianggap kurang. Itu mafhum makna dari hadis tersebut. Syahrul Ramadan syahrullah. Bulan Ramadan adalah bulan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Allah. Sama ada hadis kemarin 4889. Nah, wa syahru Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu bulannya aku. Sya'ban al-mutahhir. Bulan Sya'ban itu mensucikan. Ramadan al-mukaffir. Bulan Ramadan itu menghapuskan dosa. Bulan Ramadan itu menghapuskan dosa. Puasa 30 hari di bulan Sya'ban itu mensucikan seseorang dari dosa. Kemudian ditambahkan puasa 30 hari di bulan Ramadan itu menghapuskan dosa. Maknanya sama, mensucikan dengan menghapuskan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yukaffiru, ia menghapuskan ma baina yadayhi, ma sesuatu, baina antara, yadayhi dua tangannya, sesuatu yang ada di antara dua tangan. Siapa yang kecil? Rashid, coba tangan kanan mana? Tangan kiri. Sesuatu yang ada di antara dua tangan apa? Hah? Sesuatu yang ada di antara dua tangan apa?
Hati nggak ngerti bahasa. Bukan sesuatu yang ada di tangan, bukan bolak-balik tangan, kagak. Di antara, paham di antara? Ini tangan, ini tangan. Di antaranya apa? 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 Ya Karim, memang asli kecil. Hussein, ini tangan kanan. Coba tangan kanan itu mana? Tangan kiri. Di antaranya ada apa? Hah? Buku? Coba menghadap ke Hasan. Apa yang ada di antara dua tangan itu? Jadi kalau begitu susah di antara dua tangan, tentu berubah-ubah posisinya. Menghadap ke kucing-kucing, menghadap ke anjing-anjing. Coba jawaban yang kemanapun antum menghadap, jawabannya sama. Apa itu? Coba pikir. Di antara dua tangan, kemanapun antum menghadap, jawabannya sama. Apa? Hah? Muka. Nih. Hah. Allah. Muka. Jadi baina yadayhi itu maknanya depan. Bulan Ramadan menghapuskan sesuatu yang ada di depannya. Tafsirannya adalah dosa-dosa. Tafsirnya, bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa yang ada di depannya. Ila syahri Ramadan mukbil, sampai bulan Ramadan tahun depan. Sampai bulan Ramadan tahun depan. Maka Ramadan, puasa Ramadan yang kita lakukan kemarin sampai sekarang, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sekarang sudah Safar, sudah ada 5 bulan, nanti tambah 6 bulan lagi ke depan, itu dosa kecil yang ada di sana, itu sudah selesai permasalahannya dengan Ramadan tahun lalu. Nah, dia bukan menghapuskan dosa yang belakang, tidak. Kalau menghapuskan dosa yang belakang, maka orang yang meninggal di bulan Ramadan itu yang mendapatkan keuntungan. Tapi bagi orang yang meninggal bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ini mengkhawatirkan. Tapi ternyata tidak. Karena puasa Ramadan tahun lalu itu sampai Ramadan tahun depan, yang ada di depannya itu dosa kecil apapun itu terhapus dengan keberkahan puasa Ramadan tahun lalu. Kalau puasanya ikut standar syarak. Itu berdiri bertiga. Tuh. Jangan buat kebiasaan jelek ngobrol. Ini kelas siapa? Yang kelas belakang. Nanti kita lihat nama-namanya. Kelas ini, situ, santri baru, kasus ngobrol di kelas. Ini buktinya. Nah, hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda,
Syahru Ramadan, bulan Ramadan, mu'allakun bainas sama'i wal ard, digantungkan antara langit dan bumi. Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard, digantungkan antara langit dan bumi. Wala yurfa'u ilallah, dan tidak diangkat ia bulan Ramadan kepada Allah kecuali dengan zakat fitri atau fitrah. Wala yurfa'u, dan tidak diangkat ia bulan Ramadan kepada Allah kecuali dengan zakat fitri. Nah, apa maksud bulan Ramadan dalam hadis tersebut? Hah? Apa maksudnya? Saumu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan. Amal ibadah puasa bulan Ramadan terkatung-katung antara langit dan bumi sampai zakat fitrah dibayarkan. Kalau dibayarkan zakat fitrahnya, maka amal Ramadannya sampai kepada Allah. Kalau enggak dibayarkan, tergantung antara langit dan bumi. Jadi bukan bulan Ramadannya seluruh manusia enggak zakat fitrah pun bulan Ramadan berlalu. Ini masih menggunakan bahasa majaz. Itu pentingnya. Kata ulama mengatakan tidak cukup menjadi mujtahid sebelum menguasai 11 cabang ilmu, salah satunya ilmu bayan. Bagiannya di sini. Mempelajari ada kalimat mahdhuf, kalimat yang dibuang, dan ada juga Tom Sarban hitam berdiri. Sama dengan ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu saudara kandung. Masa iya orang beriman saudara kandung? Oh iya, bapaknya Adam, maknya kan Hawa. Kalau begitu dia orang kafir sekalian juga saudara kandung. Lalu apa makna ikhwah di situ? Ka ikhwah, seperti saudara kandung. Ada yang dibuang. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi, untuk melengkapi pemahaman supaya benar. Apa? Wa kana min waraihim malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Aku bocorkan kapal ini karena setelah mereka nanti akan ada penguasa zalim mengambil kulla safina, seluruh perahu. Nah, jadi Nabi Khidir membocorkan perahu yang dia tumpangi secara gratis. Itu tujuannya adalah, salah satu alasan penyebabnya adalah karena nanti akan datang penguasa selepas ini, dia akan ambil seluruh perahu. Bisa dipahami? Jadi apa kalimat yang dibuang di situ? Hah? Apa? Kulla safinatin hasna. Dia akan ambil seluruh perahu-perahu yang rancak. Ketika saya bocorkan ini, dia nggak akan ambil ini. Berarti saya membocorkan itu menyelamatkan si pemilik perahu ini dari perampokan raja zalim. Jadi kalimat yang dibuang di situ.
Kalau sekiranya nggak ada kalimat yang dibuang, nggak ada artinya pekerjaan Nabi Khidir, nggak ada artinya. Jadi kalaupun dibocorkan, nggak dibocoran bakal diambil juga. Tapi sengaja dirusak, kenapa? Karena nanti akan ada raja yang ngambil perahu yang bagus-bagus, sehingga kalau rusak perahunya nggak diambil. Jadi ada kalimat yang dibuang. Begitu juga dalam hadis, wa iyyakum kulla bid'ah wa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar wa anna kulla bid'atin dolalah kulla bid'atin sayyi'ah dolalah. Nah, ada sayyi'ah yang dibuang di situ, sebagaimana ada hasanah yang dibuang dalam Al-Quran, sebagaimana saumu yang dibuang dalam hadis syahrul Ramadan. Kalau nggak ada saumunya, bulan Ramadan yang terkatung-katung antara langit dan bumi. Bukan Ramadannya, puasanya. Siapa bilang kalau nggak bayar zakat fitrah Ramadan nggak jadi Ramadan? Nggak jadi Syawal entah. Kalau kalian nggak bayar zakat fitrah, kenapa? Bulan Ramadan nggak naik ke langit, bulan Syawal nggak jadi turun dia. Syawal kenapa kamu nggak turun? Ramadan masih di bawah, belum naik. Nah ini kalau nggak belajar ilmu Allah, langsung jadi mufti. Jadi seluruh bid'ah sesat semuanya. Khair. Kena lagi selafis itu. Memang suruh sisi kena dia. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, syahidul barri, orang yang syahid dalam perang darat. Syahidul barri, orang yang syahid di dalam perang darat. Ini TNI AD. Yughfaru lahu, diampuni baginya kullu dzambin, seluruh dosa. Orang yang syahid dalam perang darat, TNI Angkatan Darat, itu diampuni baginya seluruh dosa kecuali daina wal amanah, hutang dan amanah. Hutangnya tetap diadili di akhirat, amanah yang diembankan kepadanya kalau tidak ditunaikan tetap akan diadili di akhirat. Wa syahidul bahri, orang yang syahid dalam perang laut, tu auri alri, angkatan laut. Nah, syahidul bahri, orang yang syahid dalam perang laut, yufaru lahu kullu zambin wad dainu wal amanah, diampuni baginya seluruh dosa, hutang-hutang dan amanah. Hutangnya pun dibayarkan oleh Allah, amanahnya pun ditunaikan oleh Allah. Walaupun dia tidak tunaikan, walaupun hutangnya dia tidak bayarkan, Allah di akhirat akan bayar hutang-hutang orang yang syahid di lautan. Nah, antum pilih angkatan darat atau angkatan laut? Perang laut. Kalau sekiranya perang laut seperti itu ganjaran pahalanya, yang ketika kapalnya dibombardir, dia harus loncat, masih ada pelampung, masih bisa berenang. Tapi kalau angkatan udara, putus baling-baling helikopternya, mati mesinnya, dia loncat juga, masih ada payung untuk menyelamatkannya. Jadi jaminan keselamatan aman yang mana? Loncat ke laut atau loncat dari udara ke bawah? Ke laut. Nah, kalau ke laut diampuni dosa, hutang dan amanahnya,
maka angkatan udara juga sama. Angkatan udara juga sama. Berarti angkatan laut, angkatan udara. Kenapa Nabi nggak bicara angkatan udara? Nabi bersabda, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak orang itu bicara sesuai dengan kadar akal mereka. Sahabat belum membayangkan angkatan udara waktu itu. Maka Nabi nggak bicara angkatan udara. Hari ini sudah ada angkatan udara. Kita pakai hukum kias. Keselamatan di udara, kecelakaan di udara itu lebih minim keselamatannya daripada kecelakaan laut. Ada antum dengar pesawat jatuh selamat semuanya? Hah? Ada. Di tahun berapa? Itu ada satu pesawat Garuda Indonesia mendarat secara darurat di Sungai Bangawan, Solo. Semuanya selamat kecuali satu yang meninggal dunia karena terjun lebih awal. Nah, tapi minim. Nah, Adam air sampai sekarang masih di air, nggak ditemukan. Tapi kalau kecelakaan mobil masih ada, kecelakaan laut juga masih ada, tapi lebih kecil keselamatannya. Bahkan yang tenggelam di Danau Toba pun nggak ada yang selamat, tapi yang terapung selamat. Yang tenggelam nggak selamat. Terapung setelah tenggelam itu juga tanda-tanda nggak selamat. Syahidul bahri, orang yang mati syahid di laut, mislu syahidai al-barri, sama dengan dua orang yang mati syahid di darat. Mislu sama dengan syahidai, dua orang mati syahid di darat. Al-ma'idu, orang mabuk. Ini coba lihat bahasanya. Al-ma'idu, orang mabuk. Padahal ma'idah itu maknanya usus, lambung. Nah, ma'idah. Dan ada surah Maidah itu bukan maknanya usus, itu maknanya hidangan. Jadi hidangan, lambung, mabuk itu menggunakan bahasa maid. Kenapa? Karena dengan satu sifat yang sama. Hidangan kemana masuknya? Ke lambung. Orang mabuk di mana sumbernya? Dari lambung. Maka menggunakan bahasa yang sama, al-ma'id. Orang yang mabuk di laut, orang yang mabuk di laut, kal mutasyahhiti, sama dengan orang yang berlumuran, fi damihi, di dalam darahnya, fil barri, di darat. Sama dengan orang yang berlumuran dalam darahnya di darat. Jadi ketika dia perang di darat, lalu dia luka-luka berlumuran darah, itu untuk mencapai pahala seperti itu, bagi orang yang perang di laut cukup muntah saja. Nah, muntah saja dia di laut, itu samanya sudah sama dengan orang berlumuran darah di darat. Begitu tinggi derajatnya orang-orang yang jihadnya di laut. Wa ma bainal maujataini, sesuatu yang ada di antara dua gelombang, sesuatu yang ada di antara dua gelombang, fil bahri, di dalam laut, kako'itid dunia, seperti orang yang telah menempuh dunia
di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menempuh dunia maknanya adalah dia sudah berjalan dari matahari terbit ke laut dengan menempuh antara gelombang dan gelombang. Berapa sih jarak gelombang dan gelombang? Pernah ke pantai? Datang satu gelombang mau hempas ke pantai, datang gelombang lagi, berapa jaraknya? Orang Pariaman? Orang Pariaman aja nggak tahu. Kalau ditanya marung gunung, berapa jaraknya? Berapa? Kapan-kapan tuh ukur ya. Tuh ukur antara gelombang dan gelombang. Datang gelombang ke air tuh, surut ke bawah, naik lagi. Nah, jedahnya itu berapa panjang? Atau kita lihat, kalau dilihat lebih ke tengah lagi, itu dia ada jarak kayak yang mau datang. Itu jaraknya itu berapa? Paling 3 meter. Bukan tingginya ya, tapi jarak 4 meter. Jadi dia naik kapal, naik perahu, itu dari satu gelombang ke gelombang, itu dia sudah dapatkan pahala dari orang yang berjalan dari utara ke selatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah azza wa jal, dan sesungguhnya Allah azza wa jal wakkala, menugaskan, telah mewakilkan malakal mauti kepada malaikat maut biqabdil arwah, dengan mencabut nyawa-nyawa, ruh-ruh. Ayam ketika disembelih, yang nyabut nyawanya malaikat maut. Kambing korban kemarin disembelih, yang nyabut nyawanya malaikat maut. Ada santri 30 juz selesai ngafal meninggal, yang nyabut nyawanya malaikat maut. Ada juga perampok ketemu masyarakat dibakar, itu yang nyabut nyawanya malaikat maut. Jadi semua makhluk yang meninggal itu Allah tugaskan ke malaikat maut nyabut nyawanya, kecuali syuhada al-barri, orang-orang yang syahid di laut. Fa innahu yatawalla qabda arwahihim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bertindak langsung mencabut nyawa-nyawa mereka. Ini hadis taskil, taskil khurud ke pulau-pulau ke Mentawai. Pokoknya lewat laut. Apalagi ke Mentawai dia pakai perahu, nyebrang dari pulau ke pulau dengan perahu tanpa mesin. Oh, itu cepat mati syahidnya. Wa yaghfiru li syahidil barri az-dzunuba kullaha, dan Allah mengampuni bagi orang yang mati syahid di darat az-dzunuba, dosa-dosa, kullaha, semuanya, kecuali hutang. Di sini sama dengan hadis sebelumnya. Wa yaghfiru li syahidil bahri, dan Allah mengampuni bagi orang yang syahid di laut zunuba, dosa-dosa seluruhnya, dan juga hutangnya. Jadi yang banyak hutang pergi berjuang ke laut untuk naik sampan di Berok itu, kayu sampai ke sana, mau kemana? Dakwah ke pulau seberang. Nah, mati syahid, selesai semuanya. Hutang-hutangnya pun lunas. Nah, kalaupun ada yang untuk hutangnya di akhirat, Allah yang bayarkan. Cukup insyaAllah. Duduk.